Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau, kacau, kacau begitu ya. Selama ini apakah hanya drama atau drakon saja begitu ya? Ketegasan dari Jimli Asidiki untuk memecat atau memberhentikan ya ketua MK apakah hanya drakon belaka begitu ya? Apakah hanya drama belaka begitu? Lihat saja ini. Jimli Asidiki dukung Prabowo jadi capres. Wow, kan sudah kelihatan mereka begitu kan ya. Seolah-olah bertarung di MK sana sini begitu dan pada akhirnya pernyataan-pernyataan itu kan sebelum di MK begitu kan ya, sebelum kejadian itu begitu. Tapi secara realitas sekarang apakah netral ya, netralitas sebagai seorang Jimli Asidiki akan seperti itu begitu kan. Jadi gimana begitu kan ya? Percuma dia masyarakat dipertontonkan drama-drama itu ya. Yang diharapkan masyarakat itu adalah ya Anwar Osman dipecat, ketua MK-nya dipecat di situ begitu ya. Jadi pada akhirnya orang berspekulasi begitu. Kok sebegitu ngerinya bangsa kita dibuat drama-drama dan drakon-drakon seperti ini begitu. Kalau ujung-ujungnya kelihatan seperti ini begitu. Bahkan satu sisi ada berita cerita ini begitu kan ya, dari beberapa berita yang mengatakan begini. Jimli Asidiki tidak pernah atau tidak berani memecat atau memberhentikan secara tidak hormat kepada Anwar Osman. Dia hanya memberikan kode etik katanya begitu ya. Kode etik ya hanya ya itu aja begitu kan. Seolah-olah ya DMK itu katanya begitu banyak bermasalah, banyak sistem pengkaderan ya dari ini dari itu dan sebagainya begitu. Bagaimana sebagai dewan kehormatan kalau tidak bisa menindak itu begitu kan ya? Ya sia-sialah harapan masyarakat seperti ini begitu. Toh pada ujung-ujungnya Jimli Asidiki menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo begitu kan. Ya kita lihat saja walaupun berita ini ya tiga bulan yang lalu, tapi pada akhirnya sekarang kan dihadapkan dengan itu begitu kan. Bagaimana mungkin Jimli Asidiki sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo tiba-tiba dihadapkan dengan ini begitu kan ya? Apakah dia akan tetap berani dukung Prabowo atau independen? Itu yang dipertanyakan masyarakat hari ini. Kita lihat saja mereka begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini kan sudah ketahuan begitu kan ya. Banyak para pakar itu mengatakan kepada Jimli dan kepada awak media begitu kan ya. Tidak mungkinlah berani si Jimli memecat atau memberhentikan itu katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Kita lihat ya mereka ini. Jejak digital tanggal 1 Mei tahun 2023. Mei, Juni, Juli, Agustus ya sekitaran 4 bulan ya. Masih anget belum hilang ya. Tanyakan ke diri sendiri aja bisa netral apa enggak. Jimli Asidiki dukung Prabowo jadi capres ya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK ya, Jimli Asidiki diketahui ikut hadir di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ya. Di kehadiran tersebut dalam rangka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kan sudah kelihatan mereka begitu ya. Ini bahkan di satu sisi sindiran dari Pak Mahfud memang agak benar sih sebenarnya begitu kan. Ini mengatakan ya Mahfud sindir Majelis Kehormatan MK terkadang bisa dibeli katanya begitu ya. Bisa saja begitu kan. Lalu kemudian Jimli Asidiki mengatakan ya Allah apa benar ini komentarnya. Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini sangat kasihan ya. Tidak beradab, ya sangat tidak pantas masih terus aja jadi pengamat dan berkomentator. Padahal sudah diberi amanat untuk kerja sebagai Menko apalagi mau jadi Wapres. Mudah-mudahan ini salah kutip katanya begitu ya. Jadi kalau kita melihat dengan pertentangan sekarang bisa saja perkataan Pak Mahfud itu Pak Mahfud MD itu benar begitu kan ya. Selama ini bisa saja dibeli karena nyatanya begitu Jimli Asidiki sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo begitu ya 5 bulan yang lalu begitu kan. Lalu kemudian dihadapkan dengan ini dilantik menjadi Dewan Kehormatan DMK yang lantik itu adalah Anwar Osman. Masa mau orang yang dilantik ya lalu kemudian memberhentikan orang yang melantik begitu kan. Kan tidak mungkin juga begitu di satu sisi begitu. Kan aneh mereka secara logika begitu kan. Berarti selama ini beredar-bedar bahwa Pak Mahfud mengatakan ya hukum bisa dibeli bisa saja seperti itu begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Gimana ini begitu? Padahal sudah menyatakan dukungan begitu ya.
Bahkan yang dipertanyakan sekarang ini, Jimli Asidiki benarkah akan netralitas begitu ini? 1 Mei menyatakan akan dukung Prabowo sebagai rakyat sipil, mengindependen tanpa jabatan dan tanpa keterikatan dengan parpol. 16 Oktober MK mengeluarkan keputusan kontroversi. 23 Oktober ditetapkan sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK ya, menyelidiki keputusan itu begitu ya. Tapi pada akhirnya lihat saja begitu kan ya. Masalah integritas dan etisnya di mana? Pastinya semua orang secara independen ya, independen dan individual punya preferensi politik masing-masing begitu. Tapi kalau sudah seperti ini, yang mendukung Pak Prabowo kan gimana begitu kan? Saya kira netralitas itu perlu dipertanyakan begitu kan di situ begitu. Dan pada akhirnya banyak muncul spekulasi sana sini begitu kan. Ini. Bahkan Jimli Asidiki dukung Prabowo jadi capres ya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidiki diketahui ikut hadir ke kediaman ya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kehadiran tersebut dalam rangka mendukung Prabowo sebagai calon presiden capres pada pemilihan presiden Pilpres di 2024. Ya percuma mengangkat Dewan Kehormatan kalau orangnya itu-itu aja mereka begitu kan ya. Sudah bergabung kepada Pak Prabowo, dilantik menjadi Dewan Kehormatan, lalu kemudian drama-drama itu dimunculkan bahwa masyarakat aspirasi itu memberikan kepada Jimli Asidiki, tapi tahu-taunya hanya ya drakon aja lah begitu, drama aja lah begitu kalau orang-orang yang kemudian ya orang-orang itu aja begitu kan. Jadi satu kolam itu menandakan apakah dia dipertontonkan kepada masyarakat seolah-olah ribut sana sini, pada ujung-ujungnya kode etik saja mereka begitu kan ya, tanpa pemberhenti dan sebagainya begitu. Katanya ada 21 laporan ya. Tapi gimana begitu rasanya? Tapi tunggu saja hari Selasa katanya diputuskan begitu ya. Tidak gabung ke partai, dari dulu saya tidak partai, tapi ikut mendukung Prabowo jadi capres, ujar si Jimli ya. Bahkan ya Jimli menyatakan ia berteman sejak muda dengan Menteri Pertahanan itu, apalagi Prabowo kerap diminta ya pendapatnya terkait urusan kebangsaan dan kenegaraan. Bahkan karena diundang yang hadir tapi tidak pakai seragam Partai Gerindra seperti yang lain, saya pakai batik, ujar anggota DPD. Partai Gerindra menjelaskan ihwal kehadiran Jimli Asidiki dan Marzuki Ali yang mendampingi Ketua Umumnya Prabowo Subianto menyambut Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wanti Pres Wiranto di Padepokan Garuda Yaksa. Bahkan ya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menyebutkan bahwa keduanya memang belakangan ini intent memberikan masukan-masukan kepada Partai Gerindra. Namun ia menjelaskan bahwa Jimli Asidiki yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK dan Marzuki Ali mantan Ketua DPR RI hingga kini belum resmi menjadi kader Partai Gerindra. Belum jadi kader kalau KTA ya, kartu tanda anggota, belum memilikinya. Ia menerangkan bahwa yang menjadi kader Partai Gerindra setiap calonnya wajib melakukan proses kaderisasi bersama Partai Gerindra. Kalau kader itu ada proses kaderisasi, Pak Jimli dan Pak Marzuki Ali itu belum mengalami proses kaderisasi tersebut. Tapi dari sumbangsi yang mereka lakukan ya, mereka adalah perkuatan bagi Partai Gerindra. Ya, sebut Sugiono katanya begitu ya. Jadi pada intinya adalah kalau si Jimli sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, lantas bagaimana drama-drama yang kemudian memunculkan spekulasi yang kita hadapi, yang kita pertontonkan jutaan orang di situ begitu kan ya. Saya boleh menyebutkan ini hanya drama saja. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Kalau memang ini tidak ditindak secara tegas karena laporannya sampai 21 laporan dan bahkan mengamati ada kesalahan dan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua MK katanya begitu ya. Apakah ini dibiarkan hanya kode etik saja begitu kan? Ya, bagaimana dengan KPK sudah dicederai dengan seperti itu, MK sudah dicederai seperti itu, KPU dan Bawaslu bisa dipertontonkan bagaimana begitu kan ya? Ya di dalamnya itu bisa secara independen ya, sudah tidak lagi yang namanya ya independen begitu. Saya katakan seperti itu begitu. Ya bisa saja dipengaruhi dari luar sana sini begitu. Lihat saja Bawaslunya kok seperti itu kok begitu kan? Ya, lihat saja mereka begitu. Masyarakatnya sudah paham mereka begitu. Jadi pada artinya sekarang mulai agak kebingungan mereka begitu ya. Kenapa sih begitu kan ya? Institusi kita begitu kan ya. Bisa intervensi sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.